Yang D ada solusi? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Solusi. Nah, mana solusinya yang lebih konkret antara A sama E? Lebih konkret, jelas solusinya. Nggak cuma bilang aja saya kasih solusi, tapi nggak ada solusi. Mana yang lebih konkret antara A dengan E? A dengan E. A. A dengan E. A kan? Yang lain gimana? A. A dong. Kalau E dia cuma bilang aja memberikan solusi, tapi solusinya apa? Nggak ada tindak lanjut. Tidak ada tindakan. Lebih konkret yang A, kita buang yang E. Antara A dengan B, mana yang sesuai wewenangnya sebagai seorang kurir? A. Yang A. Kenapa yang A. A? Koordinasi terlebih ke bidang Dahulu dengan terkait terlebih dahulu. Belum mengambil tindakan. Kalau kita nggak koordinasi, misal nih, saya ibaratkan ya, dia langsung melakukan yang B. Misalnya nih, dia langsung melakukan yang B. Ketika dia bawa barang ke kantor, dia kasih ke kantor, dibilang sama kantor, ini barangnya sudah benar kamu kirim. Tapi dibilang sama bapak tuh salah, sudah benar. Ya udah balik lagi, antar balik kan? iya. Karena tidak ada koordinasi. Dia tinggal tanya aja Iya. kantor, ini bapak ini bilang barang dia salah. Terus kantor bilang, enggak, barangnya itu udah benar. Ya udah tinggal balik, nggak usah balik lagi, tinggal kasih nampak aja datanya sama bapak tuh. Ya. Iya. Berarti jawaban 5-nya ada di A. Ingat koordinasi sesuai dengan wewenang masing-masing. 4, 3. Ini mana nih? 2, 2, 2, 2, 1. 1, 2. 2. Oke. Nah, lagi-lagi saya bilang sesuai wewenang ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ada, kita bahas sampai soal nomor 15. Oke, nomor 13. Ini sudah saya jelaskan tadi sedikit, nomor 13 ini. Nomor 13, jawab dulu. D. Dodol. Yang lain gimana? D. Nah, ini ya. Karena ini tadi saya udah bilang kelompok prioritas. Jadi bisa kelompok prioritas itu siapa saja, jadi lansia, yang ibu hamil, ibu menyusui ya. Iya. Menyusui dan yang terakhir kok 2 lagi. 3. Balita. Balita. Ibu ini balita dari tadi. Disabilitas. Disabilitasnya orang cacat ya, disable. Iya. Cuman nggak boleh kita bilang orang cacat. Kalau sekarang itu orang bilangnya disable, Bu. Ya. Difabel. Kenapa difabel? Karena kalau kita bilang disable itu artinya tidak bisa. Kalau dalam bahasa Inggris artinya tidak bisa. Makanya diganti bahasanya, dibilang disable. Disable itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah different able. Artinya dia bisa. Able itu artinya bisa, tapi dengan bisa dengan cara yang berbeda. Yang biasanya kalau kita pakai kaki, orang difabel itu kan ada yang jalan pakai tangan. Ya kan? Kita jalan pakai kaki, mereka jalan pakai kursi roda. Nah, mereka bisa melakukannya, cuma dengan cara yang berbeda. Nggak sama dengan cara orang yang umumnya. Normal. Makanya dia bilang disable. Udah, baik. Karena dia adalah kelompok prioritas, maka kita harus layani dia, kita dahulukan dia. Cuman, bagusnya kan kita kasih pengertian ke yang lain dulu, biar nggak kacau balau kan nanti. Ya, jadi jawaban 5-nya ada di D.
5-nya ada di D. Di. Ya. 4-nya ada di E, tetap memberikan pengertian. 3-nya ada di E. Kita bagusnya melayani supaya teratur itu pakai nomor antrian, bukan jadwal kedatangan. Ada pertanyaan? Itu ya, poinnya 5-nya ada di D, 4-nya ada di C. Yang kita kasih pengertian dulu biar orang paham ini kenapa antriannya jadi lebih panjang. Oh, rupanya dilayani kakek-kakek terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 14 sekarang. Kita lanjut ke nomor 14. Manakah jawaban nomor 14 ini? Pak, nggak habis nampak soalnya. Soalnya ke atas ini. Ya. Dijawab dulu nomor 14. Dodol. Di, Pak. Ya, di. D? Di. Ya. Ya, jelas ya. Gini, kadang-kadang di dalam soal itu sering ada disebutkan misalnya kayak di soal ini kan dibilang dia tidak mempunyai resep, namun orang tersebut memaksa karena obat tersebut akan diberikan pada neneknya yang membutuhkan. Kadang-kadang orang suka terkecoh sama itu. Ya, orang suka kali terkecoh sama itu. Padahal kita tetap ikut aturan yang berlaku. Bagaimana aturan bilang, gitulah dia. Kita memilih jawaban 5 ada di D. Kita tolak, tetap nggak boleh. Apapun yang terjadi tetap nggak boleh. Karena kalau kita kasih juga dosisnya belum tahu berapa. Karena kan nggak ada resep kan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. 5-nya ada di D. Kemudian kita lihat 4-nya Di C. ada di C. Oke, kita ketemu jawaban 4-nya ada di C. Kenapa kita tidak boleh sebenarnya menanyakan kepada teman? Kalau kita tanya kepada teman, itu tandanya kita tidak mengerti aturan-aturan yang ada di dalam pekerjaan kita. Ya. Ya, kalau kita bertanya sama kawan tentang aturan dasar ini, berarti kita nggak mengerti. 3-nya ada di B, walaupun B udah jelas salah tuh. B udah salah, masa ragu-ragu nggak ngerti berarti dia. Iya. 2-nya ada di E, 1-nya ada di A. Oke, ini kalau saya bilang soal TKP itu kan, dia dibagi 2 sebenarnya. 1, 2 itu salah, 4, 5 itu betul. Cuman mana yang lebih betul aja. Kalau 1, 2 mana yang lebih salah aja. Kalau 3 itu bisa jadi dia salah, bisa jadi dia benar. Baik, terakhir 15. 15, menurut Anda kegiatan pelayanan masyarakat pada sebuah kantor harus dilakukan oleh siapa aja yang boleh melakukan pelayanan? Setiap pegawai Ini saya mau tanya, kakak-kakak yang ada di sini udah kerja di mana aja nih? Ngajar, Pak. Ngajar di sekolah. Di sekolah itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada TU, dan semua kan. Apakah semuanya melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap siswa? Nah. Iya dong. Misal nih, yang tukang bersih-bersih sekolah, apa sih namanya kalau di sekolah? Cleaning service. Cleaning service. Cleaning service. Atau kalau di sekolah sering dibilang apa? Bapak apa misalnya, ada nama sendiri dia. Pesuruh. Pesuruh misalnya, pesuruh sekolah. Ya. Dia melakukan pelayanan nggak terhadap masyarakat? Enggak. Iya dong. Bersih-bersih aja, Pak.
Iya, dia Oh ya, Ya, ini kan bentuk pelayanan sesuai juga. bidangnya. Kita sesuai Iya. bidangnya. Iya kan? Tapi Iya. dia belum tentu ketemu sama orang yang dia layani. Tapi dia layani, dia melayani. Misal nih, saya mau buat surat. Saya kasihnya ke siapa misalnya, saya kasih surat itu. Saya nggak langsung ketemu sama orang yang ketik suratnya. Tapi orang ketik suratnya itu melayani saya. Ada yang Ya, saya melayani, tidak ada langsung. yang melayani secara langsung, misalnya kayak CS, kayak Sapam, misalnya ada yang melayani secara tidak langsung. Jadi tapi semua melakukan pelayanan. Pelayanan. Nah, namun pelayanan nggak boleh dilakukan sembarangan, harus melayani sesuai wewenang tupoksi atau bidang. Maka jelas jawabannya adalah jawabannya jelas ya. Ya, setiap pegawai sesuai bidang mereka masing-masing. Tempatnya ada di A. Semua petugas kantor itu melakukan pelayanan, tapi sesuai bidang masing-masing. Ya, bukan hanya customer service dan security aja. Bukan di saat mereka berhadapan dengan pelanggan saja. Oke, empatnya ada di tiganya ada di E, duanya ada di D. Nggak harus jumpa juga kan melayani. Oke, oke. Itu. Jadi ada pertanyaan. Kesimpulannya adalah di saat kita melayani, pastikan kita yang pertama memenuhi kebutuhan, itu kesimpulannya. Yang kedua, layani sesuai dengan wewenang, layani dengan efektif, tepat sasaran dan efisien, dan layani dengan cara-cara yang inovatif, yang solutif, dengan ramah dan lain-lain. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah salah satu dari aspek yang akan ditanyakan pada soal TKP nanti. Ini kakak-kakak semua udah pernah ikut PNS semua kan? Sudah. Nah, jadi biasanya gini Kak, kalau soal CPNS itu kan di soal-soal TKP itu nggak dia tulis ini tentang apa, nggak dia tulis kan biasanya? Nggak dia bilang ini tentang apa, ini tentang apa, nggak dia bilang. Ada di pojoknya nggak? Iya, iya. Paling Tahun lalu nggak ada. sikap. Tahun lalu nggak ada nggak? Tahun 2019 Sikap. yang 2019 itu nggak ada kan? nggak. Ada. Nah, tahun ini menurut info dari teman-teman yang udah ikut tes kedinasan, kan ada anak-anak sekolah yang tes IPDN dan yang lain gitu kan. Mereka kan juga ambil SKD. Menurut info mereka ada ditulis, ada dia tulis temanya tentang apa. Jadi nanti jawablah sesuai dengan tema itu. Nah, temanya apa-apa aja tadi temanya? Temanya Pelayanan publik, jejaring kerja, nah, tadi di awal udah saya sampaikan ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada teknologi informasi, TIK, ada sosial budaya, sosial budaya, dan yang terakhir ada anti radikal. Ini anti radikalisme ini yang terbaru nih. Ya. Nah, ini yang terbaru. Baru tahun ini ada. Sama, TWK juga ada anti radikalisme dan di TWK juga ada ditulis aspek-aspeknya. Tema-temanya. Kalau TWK itu kalau nggak salah saya ya, integritas, bela negara, nasionalisme, anti radikalisme, itu di TWK. Oke, jadi nanti ya gimana? Kita kan di jadwal belajar 3 kali lagi nih yang jadwal TKP. Kira-kira sampai nggak Pak semua ini? Kalau kemarin saya nggak lihat berapa kali masuk. Jadi ya udah saya cuman ajarin pelayanan publik. Besok masuk sekali lagi, kita gabungin aja materinya. Jejaring kerja, kita masukin teknologi informasi, profesionalisme, kemudian nanti sosial budaya dengan anti radikalisme. Ya, boleh.
Ya, materinya nggak usah banyak-banyak, dia soalnya aja yang banyak. Karena materinya itu sedikit ya. Ya, penting bisa bedain ya, Pak. Ya. Ya. Kemudian juga bagi ibu-ibu atau kakak-kakak di sini yang mau, ada abang-abang nggak di sini? Pokoknya bagi teman-teman sekalian yang mau bertanya tentang soal, nanti kalau ada ketemu soal atau apa, boleh ditanyain, boleh di WA, saya boleh. Jadi kalau di kelas kita belajar kan cuma sedikit waktunya. Ya. Kalau mau belajar di luar, mau tanya-tanya soal tentang TKP ke saya, boleh. Ya, boleh di WA saya. WA saya ada di ini. Berapa nomornya, Pak? Di grup ada. Oh, ada ya? Di grup ada. Di grup yang kirim-kirim link itu kan saya, yang barusan. Oh. Oh ya. Udah kacau nih, Ini Pak. aku agak. Itu nama yang itu yang laki-laki namanya kayak perempuan tuh tadi siapa bilang Kak dibilang Bu ya. Fitrianda. Ya itu. Anda, Bu. Saya maaf. Oh nggak apa-apa. Udah biasa tuh Kak. Nggak kena. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Soalnya juga udah saya kirim barusan ya di grup juga udah ada soalnya. Ya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman sekalian lulus di formasi yang Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.